Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas materi tentang termokimia. Ya, oke. Sebelum kita membahas jauh tentang termokimia, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sistem dan lingkungan. Nah, kita bahas dulu dari pengertiannya bahwa sistem adalah sesuatu yang diamati, kemudian yang mengalami reaksi atau objek ya. Ini kan bisa sesuatu yang diamati. Kemudian kalau lingkungan, lingkungan itu adalah segala sesuatu di luar sistem ya, di luar sistem. Kalau misalkan di sini Bapak punya wadah atau tabung reaksi, kemudian Bapak tambahkan air H2O dan logam Na misalkan. Nah, jadi kan di sini akan terjadi reaksi ya. Nah, reaksinya kalau dijabarkan seperti ini. Na bertemu dengan H2O itu akan menghasilkan NaOH tambah dengan H2. Ini berupa gas ya berarti ya. Nah, ini kita tinggal setarakan, nanti hanya 2, berarti ini dikali 2, Na-nya juga dikali 2. Nah, pertanyaannya adalah manakah yang disebut dengan sistem, mana yang disebut dengan lingkungan. Nah, ingat di sini pengertiannya sistem itu adalah yang diamati, yang mengalami reaksi atau juga sebagai objek ya. Nah, di sini yang mengalami reaksi atau yang diamati itu adalah reaksi antara Na dan H2O. Nah, berarti yang ada di sistem itu ada Na, H2O, kemudian NaOH, dan ada gas ya, gas H2. Nah, kemudian yang disebut dengan lingkungan apa? Nah, lingkungan itu yang di luar sistem. Berarti apa? Berarti bisa wadah atau ya tabungnya. Nah, juga apa di sini? Misalkan ada suhu ya. Nah, suhu juga termasuk ke dalam lingkungan. Oke, itu ya yang disebut dengan sistem dan lingkungan. Nah, sekarang kita bahas interaksi sistem dan lingkungan. Jadi ada 3 interaksi di sini. Yang pertama itu jika sistemnya terbuka. Yang maksud sistem terbuka itu adalah suatu tabung ini tidak menggunakan penutup. Artinya ketika suatu reaksi kimia terjadi di sini, maka akan terjadi perpindahan kalor di sini. Ya, perpindahan. Misalkan tadi kalau misalkan dihasilkan itu adalah gas, maka gasnya bisa menguap kan keluar. Atau misalkan ini kan panasnya terasa nih kalau misalkan dipegang ya. Kalau misalkan ada panas atau dingin, ini reaksinya berarti ada kalor yang dilepas. Ada kalor. Jadi ada perpindahan kalor, juga ada perpindahan materi di sini ya. Nah, itu yang disebut dengan sistem terbuka. Nah, kalau sistem tertutup, nah ini karena wadahnya ditutup, nah ini hanya terjadi perpindahan kalor saja. Ya, kalau materinya ya, materinya di sini berarti tidak berpindah. Kalau tadi kan dihasilkan gas, ini dia hanya di dalam saja, balik lagi ya. Jadi yang berpindah hanya kalor itu dari sistem ke lingkungan. Nah, itu yang sistem tertutup. Nah, kalau sistem terisolasi ini suatu sistem yang ini udah ditutup, kemudian dilapisi lagi. Jadi di ini karena sistemnya terisolasi, jadi tidak ada perpindahan materi, juga tidak ada perpindahan kalor ya untuk sistem terisolasi. Kemudian entalpi H dan perubahan entalpi. Disebut dengan entalpi itu adalah energi kalor. Energi kalor yang dilepaskan atau diserap ya. Jadi bisa melepas kalor, bisa juga menyerap kalor itu oleh sistem pada tekanan tetap. Contohnya ini, misalkan entalpi itu berkurang ya. Jadi kalor itu berkurang ketika dia energi masuk ya. Ketika energi masuk, kalor akan berkurang. Nah, tapi ketika entalpi ini keluar atau melepas, ini akan berkurang entalpinya. Entalpi berkurang ketika dia melepas. Jadi
Kalau ini nanti apa? Menyerap kalor, ini melepas kalor. Ya. Nah, perubahan entalpi bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir sistem. Jadi rumusnya adalah ini, delta H sama dengan delta H akhir dikurangnya delta H awal. Nah, besarnya entalpi sukar diukur. Hanya perubahan entalpi H yang dapat ditentukan nilainya. Jadi ini dapat ditentukan nilainya, delta H-nya berapa, delta H reaksinya itu berapa ya. Nanti bisa dicari gitu ya. Oke, sekarang kita bahas contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama itu diketahui perubahan entalpi pembakaran zat sebagai berikut. Nah, ini sorry ya, ini bukan pembakaran, ini berarti delta HF itu pembentukan. Kalau pembakaran itu delta HC, kalau ini F berarti formation ya, pembentukan. Nah, berdasarkan data tersebut, delta HC pembakaran senyawa hidrokarbon C3H8 dalam kilojoule per mol adalah berapa nih? Nah, delta HC-nya berapa? Kita tulis dulu, di sini reaksinya adalah pembakaran, berarti C3H8 ini itu direaksikan dengan H8 direaksikan dengan O2 ya, itu akan menghasilkan CO2 dan H2O. Ini pembakarannya pembakaran sempurna. Di sini tinggal disamakan, disetarakan. Ini hanya ada 8, ini udah pas 8. Kemudian C-nya di sini 3, berarti ini dikali 3. Kemudian O-nya di sini di kanan itu ada 10, berarti ini dikali 5 ya, supaya sama 10. Ini yang disebut dengan reaktan. Ini yang disebut dengan produk atau hasil akhirnya. Nah, sekarang langsung tinggal jawab aja di sini. Yang ditanyakan adalah delta HC, berarti rumusnya adalah delta HC atau delta H reaksi sama dengan delta H produk dikurangi delta H reaktan. Ini delta H produknya kan ini ya, CO2, berarti langsung aja delta HF CO2 dikali koefisiennya 3 ditambah delta HF H2O koefisiennya 4, ini dikurangi delta H reaktan, berarti di sini delta HF C3H8 ditambah delta H F O2 ya, O2 dikali 5. Nah, sini tinggal masukkan aja delta HF CO2 nya udah ada 300 minus 309 3,5, nah, dikali 3 ditambah delta HF H2O nya itu adalah 285 minus 285,5 dikali dengan 4, baru dikurangi dengan delta H reaktan. Delta H reaktannya itu delta HF C3H8 berarti minus 103 ditambah, karena ini enggak punya delta H pembentukannya untuk O2 ini, maka itu nilainya 0 ya. Dikali berapapun pasti 0. Ini tinggal uraikan lagi. Ini kan dapat 180,5 ditambah ini hasil ini itu masih negatif ya, ini 1142, nah, baru dikurangi 103. Nah, hasilnya adalah 2219,5 kilojoule per mol ya. Oke, jadi itu jawabannya. Jadi karena ini negatif berarti itu dia apa?
melepas kalor itu sekitar 2219,5 kJ per mol. Nah, sekarang dalam termokimia itu ada dua reaksi, ada reaksi eksoterm dan ada reaksi endoterm. Kalau reaksi endoterm itu adalah suhunya itu lebih tinggi, berarti T2 lebih T2 itu lebih tinggi dari T1 suhunya. Kemudian delta H-nya itu juga kan berarti kan positif ya, delta H-nya itu. Delta H-nya lebih besar dari 0 ya. Ini kan meningkat, berarti delta H lebih besar dari 0. Berarti positif kan ya. Positif. Kalau ini berarti delta H-nya karena dia melepas kalor, berarti delta H-nya itu kurang dari 0, berarti negatif. Nah, negatif. Ya, tadi endoterm itu adalah menerima kalor atau menyerap kalor. Ya. Kalau eksoterm itu melepas kalor. Lepas kalor dari mana? Dari sistem ke lingkungan. Kalau endoterm itu menyerap kalor dari lingkungan ke sistem, ya kebalikannya pokoknya. Oke, itu ya. Jadi kalau reaksi eksoterm itu adalah reaksi melepas kalor dari sistem ke lingkungan. Kalau endoterm itu adalah reaksi menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Contohnya apa kalau endoterm? Kalau endoterm itu contohnya reaksi fotosintesis. Contoh. Kemudian apalagi pembukuan es. Jadi fotosintesis itu kan dia menyerap CO2 ya. CO2 itu kan kalor ya. Kemudian dia akan melepaskan O2. Nah, O2-nya itu dia akan terasa dingin kan ya. Berarti endoterm ini akan terasa dingin kalau dipegang. Nah, sedangkan eksoterm, nah itu kan dia apa contohnya pembakaran. Pembakaran itu dia membutuhkan oksigen, nanti akan menghasilkan CO2 kan ya. CO2 itu berupa kalor. Nah, kalau dipegang CO2 itu ada panas ya. Nah, kalornya itu panas kalau dipegang. Pembakaran contohnya ya. Kemudian apa lagi? Kembang api ya, pembakaran kembang api. Masih banyak lagi ya. Itu tentang eksoterm dan endoterm. Nah, kemudian persamaan termokimia, di sini ada aturan. Jadi persamaan termokimia adalah persamaan reaksi kimia yang penulisannya disertai dengan perubahan entalpi. Reaksi. Yang pertama, tau A itu persamaan termokimia ditulis dengan menyertakan hubungan entalpi fase senyawa atau unsur yang terlibat dalam reaksi kimia. Seperti gas ya, gas berarti lambangnya dengan G kecil. Kemudian kalau padat itu S ya, solid ini. Solid. Kemudian ini aqueous namanya, aqueous. Kalau ini liquid atau cair. Contohnya ini sini ada pembakaran gas butuna, etuna. Nah, etuna direaksikan dengan O2, akan menghasilkan CO2 dan O2O. Nah, ini itu akan melepas kalor, berarti kalau negatif ya, dia akan melepas. Apabila reaksi kimia dibalik, nah besar perubahan entalpinya juga sama. Nah, tetapi tandanya berubah. Nah, jadi kalau misalkan reaksinya dibalik, kalau ini kan tadi di kiri ya sebagai reaktan. Sekarang kalau misalkan ini dia sebagai produk di sini. Jadi CO2 ditambah H2 itu menghasilkan ini. Nah, jadi besarnya tetap sama, tapi ininya yang tadinya negatif jadi positif ya. Jadi yang tadinya melepas jadi menyerap gitu. Untuk membentuk membentuk gas ini maka dibutuhkan atau dia harus menyerap 142 kJ. Nah, kemudian apabila koefisien reaksi kimia dikalikan dengan faktor pengali, nilai perubahan entalpi juga dikalikan dengan faktor pengali. Jadi kalau misalkan ini dikali 1, dikali 2, nah ini dikali 2, ini kemudian dikali 2, ini juga dikali 2 ya. Kan 2,5 ya, dikali 2 berarti 5. Kemudian ini juga dikali 2, 4, ini juga dikali 2, 2. Nah, ini juga harus dikali 2. Yang tadinya 142 dikali 2, kali 2 juga. Semua dikali 2.
ini kali 2, hasilnya 200 ya. Itu persamaan termokimia. Sekarang contoh soal. Ini sini contoh soalnya adalah dalam penggunaan paskarbit yang dibuat dari kalsium karbida atau karbid dan air menghasilkan bahan bakar yaitu gas asetilena. Nah, menurut reaksinya nih, ini reaksinya ya. Kalau pembakaran gas asetilena ini adalah 320 kilokalori per mol. Jika dalam suatu proses digunakan 160 gram kalsium karbida dengan asumsi 60% berat CaC2 dengan MR-nya 64, yang bereaksi pada pembakaran asetilena adalah akan dihasilkan kalor sebanyak berapa? Yang ditanyakan tuh kalornya berapa gitu untuk pembakaran gas CaC2 ini untuk menghasilkan gas asetilena. Kita tulis dulu reaksinya, kita tulis lagi ya. CaC2 solid ditambah 2H2O liquid, ini akan menghasilkan CaOH 2 kali berarti 2 kali aquos ditambah gas asetilen. Yang ingin dihasilkan tuh ini. Kemudian yang diketahui lagi apa di sini? Tadi kalor pembakaran, berarti Ki pembakaran. Kalor itu Ki ya, ini kalor pembakaran itu sama dengan 320 kilokalori per mol. Kemudian masanya diketahui itu massa C2 itu 160 gram. Kemudian MR-nya itu 64 gram per mol. Yang ditanyakan itu adalah gas asetilen, kalornya itu berapa untuk 60% ya. Kalor berarti kalor untuk kalor pembakaran berapa ya? Nah, pertama langsung aja jawab. Nah, ini kita cari dulu MCaC2 yang bereaksi ya. Jadi massa CaC2 yang bereaksi. Sini kan hanya 60% kan ya, di sini tulisnya hanya 60%, berarti MCaC2 yang bereaksi itu kan di sini berarti sama dengan 60%. Massanya 60% dikali massa CaC2 yang digunakan, berarti ini 60% dikali 160 gram. Dia yang bereaksi hanya 96 gram. Setelah itu kita cari molnya di sini. Nah, kita cari molnya, mol CaC2 yang bereaksi. Molnya berarti massanya kan ini ya 96, berarti 96 dibagi dengan, kalau kita tulis dulu rumusnya, gram per mr itu massanya ini 96 per mr-nya ini 64 ini gram per mol. Coret maka didapatkan itu 1,5 mol. Sekarang yang ditanyakan adalah kalor yang dihasilkan untuk 1 mol. Nah, ingat di sini kalor yang dihasilkan 1 mol pembakaran gas asetilen itu adalah 320, berarti untuk 1 mol itu kan itu dihasilkan 320 kilokalori. Nah, di sini yang dapat itu untuk 1,5 mol. Nah, berarti langsung aja ini 320 dikali 1,5 mol per 1 mol. Ini hasilnya adalah 480
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu ya untuk contoh soal ini jawabannya. Nah, oke, itu saja untuk materi termokimia. Masih ada, nanti kita lanjut lagi. Sekian dari Bapak. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.